Ya, sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua, nilai mutlak atau modulus dan sekawan atau konjugat pada bilangan kompleks. Jadi kita masuk ke definisi modulus ya, atau modulus itu nama lainnya adalah nilai mutlak. Modulus atau nilai mutlak dari Z sama dengan X plus Y didefinisikan sebagai bilangan real non negatif. Jadi modulus selalu bernilai positif ya, non negatif, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan ditulis sebagai ini modulus Z itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi nilai modulus ini maksudnya modulus Z gitu ya, ini Z-nya tuh atas. Itu lambangnya seperti harga mutlak. Makanya kenapa disebut sebagai nilai mutlak. Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa modulus selalu bernilai non negatif? Kita lihat X kuadrat selalu bernilai positif. Ya, kan nggak ada bilangan kuadrat yang bernilai negatif. Demikian juga Y kuadrat. Y kuadrat selalu bernilai positif. Jadi kalau positif ditambah positif, hasilnya positif. Diakarkan bilangan positif. Jadi akar dari bilangan positif, yaitu bilangan positif juga. Sehingga nilai modulus selalu bernilai positif atau non negatif. Jadi kalau digambarkan dalam diagram kartesius seperti ini. Jadi ini sebagai kayak tadi horizontal RZ. Jadi R dari Z. Ini kurung. Kemudian vertikalnya imajiner Z. Nah, titik ini adalah titik Z sama dengan X plus YI. Boleh YI, boleh IY, sama ya. Nah, yang dikatakan sebagai nilai mutlak itu adalah ini. Panjang ini. Jadi, kalau ini kan panjangnya X. Ini panjangnya Y. Nah, maka garis ini menurut Pythagoras kan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ini kuadrat. Nah, maka kalau ini tok Y berarti akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian sudut antara modulus Z terhadap horizontal REZ itu adalah theta. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka secara geometri namanya modulus Z itu adalah jarak antara titik X, Y di sini terhadap titik asal atau titik 0,0. Jadi misalnya kalian udah kenal ya, kalau misalnya saya punya titik Z1 sama dengan S1 plus Y1. Jadi titik X1, Y1 kalau ditulis ya. Kemudian Z ini kalau saya tuliskan Z1 sama dengan X1, Y1. Kemudian yang kedua Z2 sama dengan X2 plus Y2, atau kalau saya tulis Z2 sama dengan X2, Y2. Maka jarak dua titik ini Z1 dan Z2 adalah Z1, nilai mutlak dari Z1 dikurangi Z2. Akar dari ini X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah dengan Y1 kurangi Y2 kuadrat. Nah, selanjutnya nanti persamaan harga mutlak Z min Z0 itu sama dengan R. Itu menyatakan bilangan kompleks yang bersesuaian dengan titik-titik pada lingkaran dengan pusat di Z0. Z0 itu artinya berarti 0,0 dan jari-jarinya R. Nah, R sendiri itu adalah ini. Yang dikatakan R itu adalah ini. Modulusnya Z. Misalkan ini. Saya punya Z sama dengan X plus Y. XY-nya di dalam bilangan real, Y kuadrat sama dengan min 1. Nah, maka modulus Z itu dinyatakan sebagai harga mutlak Z tadi ya, seperti tadi. Harga mutlak Z sama dengan harga mutlak X plus Y sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat.
Contoh aja. Saya punya Z sama dengan 5 plus 5I. Maka harga mutlak dari Z, nilai mutlak dari Z atau modulusnya Z itu sama dengan nilai mutlak dari 5, harga mutlak dari 5 plus 5I. Atau akar dari X kuadrat. Jadi X-nya adalah 5, Y-nya adalah 5. Sehingga sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini 25, ini 25. Berarti 25 tambah 25, 50. Akar 50 tidak lain adalah 5 akar 2. Sehingga modulus dari Z sama dengan 5 plus 5I adalah 5 akar 2. Nah, sekarang kita bahas tentang sekawan. Sekawan pada bilangan kompleks. Jadi tadi udah disinggung ya. Z sama dengan X plus IY, maka sekawannya itu didefinisikan sebagai Z bar, dibaca Z bar, sama dengan X, ininya plusnya diganti min. Bentuknya persis dengan bilangan kompleks, hanya ini, kalau bilangan kompleksnya itu X, maka sekawannya min. Kebalikannya, kalau kita punya bilangan kompleksnya, jadi misalnya saya punya Z sama dengan X min IY, gitu ya. Maka nanti sekawannya itu adalah X plus Y. Nah, secara geometri bahwa sekawannya ini yang tadi X min Y itu bisa dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan yaitu X, min Y. Nah, titik X, min Y itu apa terhadap titik X, Y di sini? Nah, kita gambar. Ini adalah titik X, Y. Ini adalah titik X, min Y. Nah, maka ternyata titik X, min Y ini itu merupakan pencerminan, hasil pencerminan ya, dari titik X, Y terhadap sumbu real atau sumbu X di sini. Jadi, kalau suatu titik Z, X, Y dicerminkan terhadap sumbu realnya, maka menghasilkan titik sekawannya. Nah, dari gambar di atas, maka konjugat bilangan kompleks Z sama dengan XY itu adalah Z bar sama dengan X min Y. Itu contoh lagi ya. Misalnya contoh yang kedua, 3 min 4I. Nah, berarti modulusnya adalah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, ini 16, berarti 9 tambah 16, 25. Akar dari 25 adalah 5. Sekarang yang ini, Z plus 3 min 3I. Itu sama dengan 2. Nah, ini menyatakan lingkaran dengan pusat di Z0 sama dengan 3, min 3 dan jari-jari 2. Kenapa? Kita lihat. Z plus 3 min 3I ya, sama dengan 2. Kita uraikan, tadi Z-nya adalah X plus IY ya. Kita ganti Z-nya ini. Kemudian plus 3 min 3I sama dengan 2. Berarti real ditambah dengan real, X plus 3. Kemudian imajiner ditambah dengan imajiner, min IY min 3I sama dengan 2. Berarti X plus 3. Kemudian I-nya saya keluarkan, tinggal Y min 3. Nah, tadi kan ada rumus bahwa kalau Z sama dengan A plus BI, maka konjugatnya modulusnya Z itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? Nah, sekarang ini anggap aja ini A, ini anggap aja B. Sehingga modulusnya ini adalah akar
gitu kan. A kuadrat berarti X plus 3 kuadrat, kemudian plus Y min 3 kuadrat sama dengan 2. Nah, dua sisi kita kuadratkan sehingga yang di sini tinggal ini plus Y min 3 kuadrat. Sedangkan yang di sini sama dengan 2 kuadrat. Dikuadratin semuanya ya. Ini misalnya kalau saya tulis komplit dulu, ini saya kuadratkan, ini dikuadratin sehingga ini jadi 3x plus 3 kuadrat plus yang di sini jadi Y min 3 kuadrat. Di sini jadi 4 ya. Atau kalau saya tulis tetap 2 kuadrat ya 2 kuadrat. Nah, kemudian kita bentuk, ingat dulu ya, bahwa persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita bentuk itu. X berarti kan min, ini harus min, berarti kita bentuk min, kemudian min 3 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, kita samakan dengan yang di sini. Berarti X min A, berarti ini ini min 3-nya adalah A. Kemudian Y min B, berarti 3-nya adalah B. Jadi A-nya di sini kita dapatkan min 3, kemudian B-nya di sini kita dapatkan 3. Kemudian ini R kuadrat, berarti ini adalah R-nya. Berarti di sini kita dapatkan R-nya 2. Sehingga ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat A, B, berarti min 3,3 dan jari-jari R adalah 2. Ya, dikatakan di situ bahwa pusatnya adalah 3, min 3 dan jari-jarinya min 2. Ini kebalik ya. Ini harusnya min 3,3. Nah, sekarang sama yang ketiga, contoh ketiga saya sama dengan 3 min 4i, maka Z-barnya adalah 3 plus 4i. Jadi minnya ini diganti berlawanan yaitu plus. Itu dulu tentang definisi modulus.